Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Ayunintia. Saya dari kelas perpajakan 2021D dengan NPM 72121314. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Yang pertama, cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Dikutip dari situs DCP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ada beberapa penjelasan tentang PPh. Yang pertama, tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK berisi antara 0,24% sampai 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan, yaitu 0,24%. Yang ketiga, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang keempat, jaminan atau iuran pensiun yang ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan dan ditinjau oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. Dan yang kelima, penghasilan neto. Jika pegawai merupakan pegawai lama atau lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei, sekadar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 yang diperoleh dari perhitungan bulan dalam setahun, yaitu Mei sampai Desember sama dengan 8 bulan. Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Yang keenam, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini, WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, biasanya PTKP WP sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri atau TK per 0. Dan yang ketujuh, penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang, yaitu ratusan rupiah adalah 0. Contoh 56.901.200 menjadi 56.901.000. Kemudian ada cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak berkesinambungan. Mengutip situs resmi DCP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh 21 dan atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Contohnya adalah Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta. Besarnya PPh 21 yang tertuang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang tertuang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 150.000.
Penjelasannya adalah karena Ardi bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia dan maka dari itu PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan per 32 per PJ per 2015 pasal 3 huruf C, sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.